Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Syahreni Zahra, mahasiswa Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME selaku dosen pengasuh mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Baiklah, saya akan memaparkan materi Financial Distress. Pada financial distress ada 4 teori utamanya, yaitu agensi teori, yang mana menurut teori agensi pada landasan teori bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka diharapkan semakin kuat kontrol internal terhadap perusahaan sehingga akan dapat mengurangi agensi cost sehingga biaya agensi dapat diminimalkan dan menjauhkan dari kemungkinan terjadinya financial distress. Signaling teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk memberi sinyal positif maupun sinyal negatif kepada pemakainya. Building teori merupakan pengidentifikasian langkah-langkah yang mendiskriminasikan antara perusahaan yang berhasil mencapai perusahaan dan perusahaan yang tidak berhasil mencapai perubahan. Kontingensi teori adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Financial distress sendiri merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jenis financial distress ada 4, yaitu economic failure, business failure, financial failure, dan legal bankrupt. Financial failure sendiri dibagi menjadi 2, yaitu technical insolvency, insolvency in bankrupt sense. Financial distress sendiri terkategori menjadi 4, yaitu kategori A, di mana kondisi financial distress yang paling tinggi, dengan kata lain sudah sangat berbahaya. Sedangkan kategori B, dalam kondisi ini perusahaan masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keuangan dan aset perusahaan. Kategori C, untuk kondisi financial distress masih memungkinkan perusahaan untuk menyelamatkan diri atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kategori D, inilah tingkat financial distress yang paling rendah. Jika perusahaan mengalami financial distress pada tingkat ini, maka kerusakan keuangan yang terjadi hanya dianggap fluktuasi bisnis saja yang bersifat sementara. Penyebab financial distress sendiri ada dari faktor utama, yaitu neoclassical model, financial model, corporate governance model. Faktor makroekonomi terdiri dari 2, yaitu faktor internal perusahaan, faktor eksternal perusahaan. Di sini indikator prediksi ada beberapa, yaitu terdiri dari analisis laporan keuangan, analisis arus kas, corporate governance perusahaan, kondisi makroekonomi, credit cycle index, artificial neural network, opini auditor independen, Rockset teori RST, dan support factor machine SVM. Manfaat prediksi financial distress merupakan untuk tindakan manajemen, tindakan merger, dan tanda peringatan. Solusi financial distress sendiri untuk memprediksinya adalah restrukturisasi hutang, reorganisasi perusahaan, menjual beberapa aset, merger perusahaan. Pihak yang berkepentingan untuk memprediksi financial distress adalah kreditor atau pemberi pinjaman, investor, badan regulator, pembuat peraturan, keempat pemerintah, kelima auditor, keenam manajemen. Di sini paling khusus untuk memprediksi financial distress dari analisis laporan keuangan perusahaan. Adapun alat prediksinya yaitu model Altman Z-score, model Jemejewski, model Springate, dan Grover score. Pertama, model Altman Z-score. 3 penelitian dilakukan Altman dengan 3 objek yang berbeda, yaitu model Altman pertama, model Altman revisi, model Altman modifikasi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Alman Z-Score. Metode Z-Score adalah suatu alat memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio-rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Alman adalah orang pertama yang menetapkan multiple discriminant analysis. Z-Score mampu memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan secara kontinu dan bersifat umum. Adapun metode Alman pertama, rumus Z-Score pertama dihasilkan Alman pada tahun 1968. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang go public. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5, di mana X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 nilai pasar saham dibagi total utang, X5 penjualan dibagi total aset. Adapun metode Alman revisi, pada tahun 1984, Alman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak go public. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak go public sebagai berikut. Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5, di mana X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 nilai buku ekuitas dibagi total buku utang, X5 penjualan dibagi total aset. Adapun metode Alman modifikasi, setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan dua rumus pendeteksi kebangkrutan, Alman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang go public maupun yang tidak. Rumus Z-Score terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score ketiga untuk berbagai jenis perusahaan sebagai berikut. Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, di mana X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 nilai buku ekuitas atau nilai buku utang. Baiklah, ada metode kedua yaitu metode Jemejewski, di mana metode prediksi yang dihasilkan oleh Jemejewski tahun 1983 merupakan riset selama 20 tahun yang telah diulang. Jemejewski menggunakan analisis rasio likuiditas leverage dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Jemejewski melakukan prediksi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai tahun 1978. Indikator F-test terhadap rasio kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage, trends, firm size, and stock return, volatility menunjukkan perbedaan signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian model ini menghasilkan rumus sebagai berikut. Z sama dengan min 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3, di mana X1 EAT per total aset, X2 total debt per total aset, X3 current asset per current liability. Adapun model ketiga yaitu metode Springate. Springate membuat model prediksi financial distress pada tahun 1978. Dalam pembuatannya, Springate menggunakan metode yang sama dengan Alman, yaitu multiple discriminant analysis, seperti Weaver 1966 dan Alman 1968. Pada awalnya, Springate 1978 mengumpulkan rasio-rasio keuangan populer yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Jumlah rasio awalnya yaitu 19 rasio. Setelah melalui uji yang sama dengan dilakukan Alman 1968, Springate memilih 4 rasio yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang tidak distress. Sampel yang digunakan Springate jumlah 40 perusahaan yang berlokasi di Kanada. Model yang dihasilkan Springate 1978 adalah sebagai berikut. S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D, di mana A sama dengan modal kerja per total aset, B laba bersih sebelum pajak dan pajak per total aset, C laba bersih sebelum pajak per kewajiban lancar, D penjualan per total aset. Adapun
Metode terakhir yaitu metode Grover Score. Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Allman Z-Score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Allman Z-Score pada tahun 1968 dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut pada 1982 sampai 1996. Grover menghasilkan persamaan sebagai berikut. G-score sama dengan 1,650x1 ditambah 3,404x2 dikurang 0,016 ROA ditambah 0,057, di mana X1 working capital per total asset, X2 earning before interest and tax per total asset, ROA sama dengan net income per total asset. Model Grover ini mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan 0,02 atau J lebih kecil sama dengan min 0,02, sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01. Perusahaan dengan skor di antara batas atas dan batas bawah berada pada gray area. Penelitian terdahulu mengenai financial distress. Di sini saya ada mengambil jurnal dari Elsevier yang berjudul The Determinant of Financial Distress on Indonesian Family Firm. Baiklah, langsung saja kita ke review jurnalnya. Dengan judul jurnal The Determinant of Financial Distress on Indonesia Family Firm, nama jurnal Procedia Social and Behavioral Science, volume 219, halaman 40 sampai 47 tahun 2016. Penulis atau peneliti Farida Titi Kristanti, Sri Rahayu, and Akmal Nurul Huda. Tempat penelitian Malaysia. URL http www.sciencedirect.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan rasio keuangan terhadap probabilitas perusahaan keluarga yang mengalami kesulitan keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 sampai 2013. Terdapat perbedaan kinerja antara perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga di Indonesia, tetapi tidak ada perbedaan antara keduanya. Regresi logistik menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memungkinkan mereka untuk menghindari kesulitan keuangan. Studi ini juga menunjukkan bahwa struktural model konservatif tidak diadopsi oleh perusahaan keluarga Indonesia. Ada bukti bahwa keberagaman gender, dewan independen, leverage, dan rasio saat ini, lokasi direktur dan kualitas CEO telah mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan keluarga Indonesia. Namun tidak ada pengaruh yang signifikan antara risiko operasional, ukuran, risiko profitabilitas, risiko market, dan kualitas auditor terhadap kualitas keuangan. Tes independen menunjukkan bahwa kinerja perusahaan non-keluarga lebih baik daripada perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga di Indonesia tidak mengadopsi struktural model yang konservatif, tetapi menunjukkan efisiensi penggunaan dana. Kehadiran wanita di dewan direksi yang memiliki kecenderungan untuk bangkit juga menghasilkan kerja keuangan yang baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Kondisi ini didukung oleh kontrol yang baik atas operasi perusahaan dengan kehadiran dewan independen, CEO yang memenuhi syarat, dan CEO yang memiliki lokasi yang sama dari alamat perusahaan. Studi ini membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kerja perusahaan dan itu akan mengurangi kesulitan keuangan perusahaan keluarga Indonesia. Studi ini mendukung pandangan bahwa peluang besar untuk bertahan hidup bagi perusahaan keluarga Indonesia adalah mereka memiliki efisiensi biaya agensi dan biaya keseluruhan yang lebih rendah. Akibatnya, perusahaan dapat meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik sehingga mereka dapat menghindari kesulitan keuangan. Khususnya pada peningkatan komisaris independen, peran perempuan di dewan direktur yang tinggal di kota yang sama di mana perusahaan berada, dan CEO yang memenuhi syarat, keberadaan mereka akan mempengaruhi penurunan biaya agensi karena kepemilikan dan kontrol terpisah yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.